terhubung LED 2 terhubung ke pin 8, LED 3 terhubung ke pin 9, LED 10 terhubung ke pin 4, jadi kita sudah berhasil di tahap pengkabelan wiring ya, kita sudah selesai ke tahap wiring. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tahap ya. Di sini ada kode dan ada teks ya. Jadi dalam hal ini saya menggunakan teks continue. Nah, di sini kita coba lakukan programming ya. Dalam hal ini kita ketahui bahwa dapat 3 LED. Jadi ada LED pertama ya, LED pertama itu terhubung ke pin 7. Kita definisikan dia sebagai output ya. Seperti yang saya telah jelaskan tadi bahwa LED ini kan perangkat aktuator ya. Berarti dia berfungsi sebagai output, dia berfungsi untuk menerima instruksi dari perangkat Arduino. Kita menyalakan atau kita akan matikan. Kemudian kita definisikan lagi untuk pin 8 adalah untuk LED ke 2. Sebagai pin mode untuk LED untuk pin ke 9 itu terhubung ke 3. LED 10 terhubung ke LED keempat, dan yang terakhir itu adalah LED kelima itu terhubung ke pin 11. Selanjutnya kita tinggal menuliskan coding untuk menyalakan dan mematikan LED tersebut. Jadi dalam hal ini kan di sini sudah ada, saya tinggal lakukan edit, digital write, pin 9, pin 7, pin 7 kita perintahkan nyala, kemudian kita delay selama 1 detik, setelah itu kita perintahkan LED tersebut untuk mati selama 1 detik. Nah, begitu juga untuk LED yang terhubung di pin 8 dan juga pin 9. Jadi codingnya hanya seperti ini. Jadi perintah yang kita buat, perintahkan LED untuk menyala setiap 1 detik secara bergantian ya. Satu menyala 1 detik, kemudian mati, kemudian LED 2 dia nyala juga 1 detik, kemudian mati, LED 3 juga nyala 1 detik, kemudian mati, LED 4 juga nyala 1 detik, kemudian mati, dan LED kelima juga nyala selama 1 detik, kemudian mati. Jadi kita buat lampu nyala secara bergantian. Setelah kita menulis, nanti selanjutnya kita tinggal lakukan start simulation. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Mungkin agak tertutupi ya. Nah, ini. Kita lihat ini sekarang. Jadi kita bisa melakukan simulasi tanpa Arduino, kita bisa melakukan simulasi menggunakan LED nyala
dan mati secara bergantian dengan durasi waktu detik. Kita lihat itu sangat banyak contoh-contoh simulasi yang ada di dalam Tinkercad ini yang dapat kita gunakan. Jadi misalkan patternnya saya coba rubah isi codingnya. Kalau tadi dia nyala dari LED 7, LED 1 ke LED ke 5, ya. Saya coba buat dia nyala dari kiri ke kanan. Nah, kalau tadi nyala dari kanan ke kiri, sekarang saya coba buat dia nyala. Berarti caranya cukup mudah, kita tinggal ganti urutan pinnya. Jadi yang tadi pin 7, sekarang kita rubah jadi pin 11, ya. Bisa menggunakan perulangan loop atau perulangan for, ya, tapi karena ini masih dasar, saya coba demonstrasikan yang sederhana dulu. Saya start simulasi. Sekarang menyala dari kiri menuju kanan. Nah, kalau tadi dia nyala dari kanan menuju kiri, sekarang LED-nya dari kiri menuju kanan. Jadi itu contoh simulasi sederhana dengan Tinkercad, ya. Apakah teman-teman punya pertanyaan? Apa demo yang akan kita lakukan? Mungkin teman-teman ada yang ingin merequest. Tes. Oke, ada dari Dewi ini, ada Dewi sedang mengetik. Ya, baik ya, untuk teman yang mau bertanya langsung saja di kolom chat, ya. Misalnya mau request temukan sesuatu di Arduino, silakan aja langsung di via public chat, ya. Ada pertanyaan, ya, atau mungkin saya bisa kasih demo yang lain, contoh demo untuk rangkaian yang lainnya. Mungkin teman-teman bisa request, karena kebetulan di sini ada mahasiswa saya, ya, yang juga hadir di webinar hari ini. Saya ingin melakukan request mungkin terkait isi materi webinar kita di hari ini. Mungkin sebelum ini ada Mbak Dewi yang menulis, ya, typing dari tadi belum. Mungkin Pak, saya ingin ini Pak, request ini Pak.
Dulu saya pernah membuat suatu proyek tentang Arduino juga. Itu memakai micro servo, Pak. Jadi seperti prototype si servonya itu jadi menggerakkan sebuah kaitan pintu, Pak. Jadi saya membuat pintu otomatis yang kemarin itu, Pak. Itu yang kemarin dikolaborasikan lewat Python juga sih. Nah, mungkin boleh Pak dicontohkan atau eh, di prototype di Tinkercad-nya lewat atau sensornya micro servo, Pak, untuk Oke. menggerakkan si servonya itu, Pak. Oh, jadi di Tinkercad itu ada Mas contohnya. Hmm, Tinkercad itu sudah cukup banyak contoh demonya, jadi saya coba lihat ya. Di tools ini sebenarnya cukup powerful ya. Ini cukup powerful jika kita memahami ya. Misalkan di sini saya cari contohnya servo ya. Jadi ini sudah boleh saya hapus. boleh Pak, boleh. Oke. Dulu saya cari di all ya. Di all ini ada enggak servo? Servo. Servo ya. Hmm. Kemudian kita bisa cari di sini. Ada contoh basic, saya cari Dino example ya, saya cari example, ada contoh example yang sudah ini ini Mas servo. Jadi saya klik kita bisa bahwa di servo ini kan dia membutuhkan dia butuh dan dia butuh pin digital ya untuk beroperasi. Jika kita lihat kalau example ini dia sudah menyediakan source code. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, ini contoh source code yang ada pada example. Kita bisa lakukan modifikasi pada source code servo yang ada. Jadi kalau saya lihat source code-nya ini, dia hanya menggerakkan ya dari sudut 0 ke 180 derajat. Itu pun sebaliknya dari sudut 180 kemudian bergerak kembali ke sudut 0 derajat. Jadi dia hanya 180 kemudian dari 180 dia kembali ke sudut 0. Kalau saya simulasikan, kalau saya lakukan simulasi, nah bisa kita lihat di sini dia bergerak ya dari sudut 0 ke 180. Begitupun juga dari sudut 180 dia menuju ke sudut 0. Nah, jadi misalkan kalau pintu otomatis ya, Mas Fahmi. Iya Pak. Pintu otomatis berarti kita butuh komponen tambahan ya. Butuh komponen tambahan misalkan dalam hal ini
pintu otomatisnya itu menggunakan kalau boleh tahu. Kemarin Pak, cuma project mini sih, jadi menggunakan face recognition Python. Nah, jadi ada sebuah kamera, jadi jika si kamera itu mendeteksi ada wajah yang dikenali pasien, maka si servonya bergerak gitu. Nah, kemarin saya ada Oh, project seperti itu Pak. begitu ya. Jadi sebelumnya kalau Tinkercad ini tidak mendukung Python ya. Jadi saya nggak Hmm, bisa demokan di Tinkercad karena ya, di Tinkercad sendiri ini sebenarnya sudah sangat basic. Jadi materi ini mungkin ya belum bisa saya demonstrasi. oke Pak. Itu Kalau mungkin pemula yang ingin belajar bagaimana sih kita mempelajari Arduino, contoh rangkaiannya seperti apa, kemudian seperti bagaimana gitu. Tapi menarik Mas. Jadi juga sudah pernah mengoprek Python ya, juga pernah membuat proyek menggunakan Python untuk face detection ya, objek. Namun bukan ya, saya belum sempat meneruskan proyek tersebut. Jadi saya mau integrasikan juga ke perangkat elektronika seperti itu. Tapi di sini sebenarnya cukup memberikan gambaran apa sih sebenarnya suatu kan itu ya program menggunakan Arduino Uno itu. Ini ada contoh yang cukup kompleks ya. Jadi membuat suatu keyboard yang ketika diklik itu dia berbunyi. Saya tekan pas button, nanti si buzzer ini menghasilkan suatu nada ya. Kita semacam membuat seperti nada kan dari rangkaian tersebut. Button 1 dia pola seperti apa, button 2 pola nadanya yang dihasilkan seperti apa, itu menghasilkan pola nada yang berbeda. Kita lihat contoh, ini lihat, ini ada contoh source code. Kalau saya start simulasi dalam proses klik satu tombol, bisa didengar ya. ya Pak, dengar Pak. Nah, kita bisa mengembangkan contoh ini, kita coba kembangkan, kemudian kita bisa buat seperti pemutar audio player dengan bantuan. Jadi dia hanya membutuhkan beberapa jenis komponen saja. Dia hanya membutuhkan fast button, kemudian ada resistor kan di situ, dan ada buzzer dan lain sebagainya. Kita sudah bisa membuat suatu proyek yang sederhana seperti itu. Jadi misalkan kita lakukan modifikasi pada source code itu, menginginkan suatu hasil, dapat melakukan modifikasi pada source code yang ada. Ada juga solver, ultrasonic dan lain sebagainya. Jadi Tinkercad ini sebenarnya cukup powerful ya bagi teman-teman yang ingin belajar Arduino tapi kendala dengan microcontroller ya. Jadi teman-teman dapat belajar melalui Tinkercad ini untuk membuat simulasi melalui aplikasi yang tadi ya. Ini Pak, sebelum jam 1 ini Pak, tadi Mbak Dewi ada bertanya. Oh Dia iya, bertanya, maaf.
izin bertanya Pak, berarti microcontroller itu seperti otaknya ya Pak? Kalau alat sensornya itu bagaimana prosesnya menyampaikan informasi ke microcontrollernya Pak? Terima kasih Pak. Itu Oh iya, pertanyaan dari Mbak Dewi. eh, saya balik lagi ya. Eh, ya, jadi dia seperti otak yang dapat kita program melakukan suatu aktivitas tertentu. Jadi kita melakukan programming ke perangkat Arduino, kita program itu adalah IC yang saya sebutkan tadi, ATmega 328. Nah, yang mana kita perintahkan Arduino melakukan suatu tertentu. Misalkan kalau deteksi adanya orang ya, misalkan saya program jika orang ya, jadi di sini ada sensor untuk mendeteksi adanya objek atau adanya orang. Kemudian kita inginkan melakukan sesuatu aktivitas ya, suatu aktivitas berdasarkan hasil deteksi dari perangkat mikrokontroler tersebut. Jadi betul ya seperti otak ya. Jadi, apa informasi ya seperti itu. Kita kan kalau kita punya sensor ya, kita punya indera. Ya. Jadi sensor itu saya dapat analogikan sebagai indera, panca indera memiliki penglihatan, indera penglihatan, kemudian pendengaran, mengecap ya, indera pengecap ya, mengecap bisa merasakan suatu rasa ya dari makanan ya melalui lidah kita misalkan ya. Jadi itu kita bisa mengetahui rasa, kita bisa melihat satu, kita bisa karena terdapat panca indera yang merupakan untuk menangkap sinyal ya, menerima informasi. Jadi dengan sensor itu kita menerima informasi, itu nanti selanjutnya diteruskan otak kita untuk diproses. Nah, otak kita itulah yang disebut dengan microcontroller. Kita proses yang telah kita terima tadi melalui panca indera kita, melalui mata, melalui pendengaran, melalui lidah, dan kita proses, kita hasilkan suatu output. Suatu output itu bisa berupa suatu kesimpulan, misalkan ini makanan manis, mungkin ini jeruk ya, ini apa gitu. Oh ini saya melihat apa, ini teman saya, ini Aryo, ini siapa, ini Wawan dan yang sebagainya. Gitu. Kita analogikan dengan manusia seperti itu. Kalau alat sensornya bagaimana prosesnya menyampaikan informasi ke microcontroller. Jadi data sensornya itu kita ketahui dulu bagaimana pola komunikasi antara sensor itu ke perangkat mikro. Yang perlu kita ketahui menggunakan komunikasi. Jadi setiap perangkat yang kita gunakan itu memiliki pola komunikasi yang berbeda-beda. Nah, begitu juga dengan sensor. Jadi dari sensor itu agar dapat itu menggunakan komunikasi apa? Komunikasi serial mungkin atau pakai I2C dan lain sebagainya. Jadi itulah jalur komunikasi agar informasi tangkap melalui sensor itu dapat dikirim ke perangkat controller. Jadi dia mengirim sinyal ya, dari mengirim sinyal melalui protokol komunikasi yang terdapat pada perangkat Arduino seperti itu. Bisa dipahami ya, Mbak Dewi? Sensornya sih, sensornya dia menggunakan protokol komunikasi apa gitu. Protokol komunikasi yang terdapat pada suatu perangkat sensor itu kan bisa berbeda-beda.
Jadi itulah cara mengirim informasi yang terdapat pada suatu sensor ke perangkat mikro. Protokol yang digunakan oleh ini mungkin sudah mau jam 2 ya di sini karena waktu Indonesia Timur ada di Sulawesi, jadi mungkin dapat saya usaikan teman saya di hari ini. Insya Allah mungkin materi ini akan berkelanjutan. Jadi ini kemarin merupakan request juga sih dari teman-teman yang menonton di video-video sebelumnya. Di materi yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya mungkin agak advance ya, agak sulit di teman-teman untuk membuat materi yang berseri untuk bahasa microcontroller itu, ya, sehingga teman-teman bisa itu mungkin seperti yang dibuat oleh Mas Fahmi tadi ya, diintegrasikan dengan AI, programan Python dan lain sebagainya. Jadi mungkin oleh Mas Fahmi, waktu dan tempat saya persilakan Mas Fahmi. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak untuk materi hari ini. Saya juga sebagai moderator banyak pelajaran juga. Tahu-tahunya ada sebuah tools yang bisa membuat prototype Arduino gitu. Itu sangat membantu sebelum kita membeli alat-alat si sensor-sensornya gitu ya. Mungkin untuk teman-teman terima kasih sudah menyimak ya, kita belajar sama-sama di sini. Jadi yang sudah bertanya terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin di lain waktu dapat bertemu lagi untuk di seri-seri yang berikutnya tentang microcontroller atau Arduino. Sebelum ditutup, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Zulkifli ya, dosen, salah satu dosen di Timik Catur Sakti Kendari yang telah memberikan materinya. Lalu kepada tim BISAI yang telah memberikan wadah untuk kita belajar dari platform tampil ini. Saya juga jika ada kesalahan, saya sebagai moderator minta maaf. Oke, kita sudahi webinar kali ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan juga saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.